Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat sebenarnya ada rahasia yang tersembunyi dari kebiasaan makan Nabi SAW. Ya, yang pertama, kebiasaan para ulama kalau menulis kitab, mereka memulai dengan dalil ayat. Setelah itu baru disebutkan hadis, baru disebutkan ucapan-ucapan para ulama. Sekarang kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kami ringkas dari bukunya Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kita lihat surat Yasin ayat berapa? 36 ya. Allah sudah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Coba, Maha suci Allah, Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu dari makhluknya berpasang-pasangan. Allah jadikan semua makhluk Allah, ya, berpasang-pasangan. Ya, semua makhluk Allah berpasang-pasangan. Ada satu pertanyaan. Di muka bumi ini, ya, ada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang bukan makhluk Allah. Apa? Hah? Apa? Yang keras? Kalamullah. Allahu Akbar. Al-Quran bukanlah makhluk Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Dan sifat Allah nempel kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukanlah makhluk. Ya, bukanlah makhluk. Wal kalam kalamul bari wa sautul qari. Suara yang baca, suaranya makhluk, tapi kalamnya yang terkandung padanya adalah apa? Kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan pagi, Allah ciptakan sore, Allah ciptakan kesesatan, Allah ciptakan al-haq, Allah ciptakan maksiat, Allah ciptakan taubat, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada sehat, ada sakit, ada syirik, ada tauhid, ada ittiba, ada amalan yang enggak diajarkan Nabi. Ada ion positif, ada ion negatif dalam tubuh kita. Semua diciptakan pasang-pasangan. Bahkan dalam jantung kita juga ada diciptakan berpasang-pasangan. Dalam jantung kita ada pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu tinggi, kalium turun. Kalium tinggi, natrium turun. Makanya diperlukan keseimbangan. Cuma ajib, ya. Ini rahasia yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, nih, ayat yang kedua, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu itu dihancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, ya, Ibnu Qayyim menjadikan ayat ini yang perlu ditadabburi. Antum lihat, Bapak lihat, kalau teori kedokteran modern, ini kedokteran modern, ya, konsep kedokteran modern, ya, dokter modern. Ini dokter klasik. Sudut pandang yang berbeda. Dan semua sah-sah saja dan semua adalah seni pengobatan. Dokter modern melihat ketika ada virus, bakteri, jamur,
mereka gunakan ada antinya, antivirus. Ada bakteri, ada antibiotik. Ada jamur, ada anti jamur atau anti fungi. Semua ada apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan apa? Dengan perintah Allah. Dengan apa? Dengan antinya, dengan lawannya. Dokter modern melihat ini, kenapa? Karena istilah jamur, virus, bakteri baru ditemukan pada kurun ke-19. Abad ke-19. Di zaman klasik nggak ada, karena nggak ada mikroskop. Kemudian mereka melihat dari sisi lain. Lihat dari sisi apa? Kalau ada sesuatu yang panas dihancurkan dengan dingin. Dan sebaliknya. Di sini Anda bisa pakai konsep simple banget. Anda lihat kasus dingin ini, apalagi dingin lembab, ya, contoh dingin lembab yang terjadi pada sekarang, contohnya kasus COVID. COVID kita nggak pakai antivirus. Bahkan dokter melihat kalau ada virus, orang kena virus, nggak ada antivirusnya. Obatnya cuma menaikkan kekebalan tubuh, itu saja. Karena tubuh yang melawan. Oleh karena itu pakai teori ini sangat simpel. Ketika COVID, jadi nggak usah was-was berlebihan, nggak usah panik berlebihan. Ketika Anda panik berlebihan, takut suara ambulan, ya, ketika Anda takut ya dengan mutasi subhanallah, delta, zelta, alfa, sampai sekarang ganti omikron, udah mutasi apapun Anda tidak gelisah, ya. Walaupun Anda pakai masker 10 lapis, jaga jarak 10 meter, kalau konsep ini nggak dipraktekkan tetap akan bisa kena. Ini penting sekali. Berapa banyak orang pakai masker, berapa banyak orang WFH, hampir 2 tahun nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah kena COVID. Terus apa fungsinya WFH nggak keluar rumah? Terus apa fungsinya masker? Makanya ini penting, ini lebih penting daripada sekedar masker. Biar iman kita kuat, ternyata ada sebab yang lebih penting. Masker adalah sebab, jaga jarak sebab, tapi ada sebab yang sangat penting sekali. Tapi ingat, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masker hanya sebab, jangan berlebihan dengan masker. Karena masker bukan jadi jaminan. Yang jadi jaminan apa Bapak? Apa kemarin? Surat tanah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, silakan sah-sah saja pakai masker. Ya, tapi ingat jangan berlebihan. Nggak perlu pakai lapisan yang banyak. Akan ada saatnya kita lepas masker. Di rumah lepas masker, makan lepas masker. Dan saat itu ternyata kena virus. Nah, akan ada saatnya. Maka ini sangat penting. Ketika tubuh kita dingin lembab, maka saat itu dingin lembab di hidung kita, tenggorokan kita, paru-paru kita, saat itulah media lembab tersebut akan dimanfaatkan virus, bakteri, dan jamur. Berarti cara kedokteran klasik apa melihatnya? Bukan bunuh virusnya, tapi yang dibunuh adalah medianya. Kalau media sudah netral, sudah dihancurkan dari sifat dingin lembabnya, maka virus ikut hilang. Ini konsep, ya, konsep klasik. COVID ini dingin lembab, maka netralkan dengan panas. Contohnya apa? Habatus sauda panas, kustul hindi panas, minyak kayu putih panas. Ini panas semua. Daun sirih juga panas. Makanya ketika pakai ada yang rebusan daun sirih, minyak kayu putih, kok ternyata pileknya enak. Ini konsepnya ini. Ya, bukan hoax, tapi apa? Pakai konsep seperti ini. Ya, dengan izin Allah, alhamdulillah, banyak yang satu keluarga sakit, hitungan 1-4 hari, hidung sudah kering, alhamdulillah sudah sehat. Bahkan ada yang sudah sampai saturasi oksigen 80, dengan izin Allah juga tetap sehat. Jadi apa? Tawakal ditingkatkan. Ya, nggak usah takut berlebihan. Ternyata ada solusi. Ya, makanya sesuatu ada konsepnya. Ketika kita belajar konsep sehat sakit, apa yang sudah disampaikan Nabi sebenarnya bekal bagi kita. Sebelum wabah ada, Nabi sudah ngajarin ada cara-caranya yang kemudian dibahas oleh para ulama, hikmah dari apa yang disampaikan Nabi. COVID, semacam COVID sudah pernah terjadi pada tahun 200 Hijriah. Ya, Baghdad, Irak, ya.
Kemudian Mesir dan beberapa Arab kena wabah flu yang sampai menyebabkan ratusan ribu jiwa meninggal. Disebutkan dalam Al-Mudhish Ibnul Jauzi. Pada tahun 425 Hijriah, bertepatan 1001 Masehi, ada virus wabah, ada wabah namanya Al-Khawaniq. Orang yang kena wabah ini nggak bisa nafas. Kenapa? Lendirnya terlalu banyak. Hampir sama dengan COVID. Makanya fa'tabiru ya ulil absar. Ya, kita pelajari. Ya, makanya dalam sejarah itu ada pelajaran dan nasihat. Kadang sejarah itu berulang, kadang nggak berulang. Wabah semacam ini sudah pernah terjadi. Berarti kita pelajari ini. Biar nggak banyak jadi korban. Sudah selesai, ini konsep. Segala sesuatu dihancurkan dengan lawannya. Ini contoh. Selesai, kita masuk hadis Nabi SAW. Yang berikutnya,